Sudah bisa mulai, moderator? Bisa Pak, insya Allah. Bisa Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khasyian wa amalan salihan ma'bula wa hayatan thayyiban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Prof. Didi Sutiadi, yang terhormat Prof. Suatno, yang terhormat Bapak Sandei Tantra, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana, Dirjen Pendidikan, Menteri Kemendikda, dan juga Menteri Koordinasi dan Presiden BEM UPI 2020. Yang saya hormati Akang Teteh Panitia yang sudah memfasilitasi acara ini, dan yang saya banggakan peserta ruang akselerasi prestasi dari Ormawa, baik fakultas maupun himpunan, yang sudah berkenan hadir dalam opening sekaligus kelas pertama dari relasi ini. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi keberkahan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini, Allah gerakan hati kita semua untuk tetap belajar, meskipun mungkin setelah kuliah ya, meskipun mungkin dengan kondisi yang terbatas lewat daring. Namun semoga tidak mengurangi semangat teman-teman di sini. Perkenalkan sebelumnya, mohon izin nama saya Putri Sekar Melati. Teman-teman boleh panggil saya email. Saya dari International Program on Science Education, FPMIPA, dan diamanahi sebagai salah satu staf di Kemendikda BEM UPI. Adapun agenda hari ini, insya Allah ada opening, ada sambutan, pemaparan materi, serta sesi tanya-jawab, serta penutup. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tata tertib dalam relasi ini. Kepada peserta, diharapkan selama pematerian, dilarang menggunakan mikrofon, kecuali di saat-saat yang ditentukan. Lalu bagi para peserta, harap menggunakan format nama, fakultas, underscore, nama. Nah, selama pematerian dimohon kondisif, serta luruskan niat untuk ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara ini, alangkah lebih baik kita membuka acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilahkan kepada Kang Zulfan, selaku pembaca ayat suci Al-Quran. Sudah adakah Kang Zulfan? Sudah ada. Sudah ada. Oke. Baik, dipersilahkan kepada Kang Zulfan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Zulfan. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara relasi ini. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, alangkah baik kita menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Teman-teman di sini boleh open mic-nya apabila berkenan, namun apabila tidak pun tidak apa-apa, insya Allah akan dipandu dengan video dan juga menyanyi bersama yang akan di-share screen di layar ini. Dan dipersilakan kepada Kang Naufal untuk share screen video. Oke, 1, 2, 3. Tes. Tes. Oke. Tes. Terdengar teh. Terdengar ya. Oke, tadi sempat hilang suaranya, mohon maaf. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kang Naufal atas share screen video lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada laporan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kang Jejem Nur Wahid sebagai Ketua Pelaksana Relasi 2020. Dipersilakan kepada Kang Jejem untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Suatno MSI selaku Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Bapak Dr. Sande Tantara Paramita SSI MPD selaku Divisi Pembina Divisi Kemahasiswaan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sama-sama. Yang terhormat Fatihah Harunisa El Fahmi selaku Presiden BEM Putih. Terima kasih banyak Teh sudah hadir. Kemudian yang terhormat rekan-rekan panitia dari kelas relasi yang saya hormati dan seluruh peserta relasi 2020 yang saya banggakan.
Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua berkesempatan hadir bertatap muka meskipun online ya, kita bisa sama-sama menjalin silaturahmi dalam rangka mengaktualisasikan diri kepada yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan dari kegiatan relasi ini. Nah, relasi ini sendiri adalah program kerja dari Kementerian Pendidikan dan Pemuda BEM Rema UPI 2020. Dengan bangga kami mengadakan program ini, di mana ini juga terdiri dari kelas PKM dan juga kelas MAPRES. Kelas relasi ini di bawah naungan Rumah Prestasi Mahasiswa, yang di mana tujuannya adalah untuk memberikan wadah bagi Universitas Pendidikan Indonesia agar menciptakan prestasi-prestasi yang jauh lebih banyak. Semoga dengan kegiatan ini bisa tercipta prestasi-prestasi yang jauh lebih membanggakan untuk universitas kita tercinta ini. Nah, untuk hari ini sendiri kita akan melaksanakan grand opening Rumah Prestasi Mahasiswa, yang dimana ini adalah satu kesatuan panjang gitu ya, membina prestasi-prestasi dari mahasiswa. Kemudian kita juga hari ini akan melaksanakan kelas PKM yang pertama, kelas relasi, ruang akselerasi prestasi, di mana kami sudah menghadirkan pembicara yang tentu luar biasa gitu ya, apalagi ini ahli di bidangnya. Nah, izin untuk melaporkan bahwa untuk kelas relasi ini cukup antusias sekali mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai pada hari ini terjaring 82 PKM. Nah, kemudian untuk kelas mohon maaf sinyalnya sepertinya ada gangguan. Nah, untuk pendaftar terbanyak itu ada di Fakultas FPIPS, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial. Kemudian terbanyak kedua yaitu FIP, kemudian terbanyak ketiga FPEB. Dan jurusan terbanyak pendaftarnya yaitu PJKN, kemudian manajemen perkantoran dan juga PIPS. Nah, harapannya dengan diadakannya kelas relasi ini atau rumah prestasi ini bisa memfasilitasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia untuk menimba ilmu yang jauh lebih baik. Kemudian mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dan lahirlah prestasi-prestasi yang dapat membanggakan Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga harapan itu bisa tercapai dengan adanya kita berkolaborasi, kemudian kita mengajarkan kerjasama antara mahasiswa dan juga pihak-pihak lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus berprestasi dan selalu menebarkan kebaikan untuk semua orang. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jejem atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Presiden BEM Rema UPI, Teh Elva. Kepada Teh Elva, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Suatno selaku Pak Dirmawa kita. Yang saya hormati Pak Sandai selaku Pak Kadif yang selalu membersamai kita. Yang saya sayangi tentunya teman-teman panitia dan teman-teman peserta relasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak harapan saya kepada teman-teman tentunya, di mana kita harus meningkatkan kualitas diri kita, di mana kita harus mengharumkan nama baik alma mater kita dengan cara apapun. Dari ruang relasi ini, harapannya ini benar-benar menjadi wadah untuk kita, untuk berada di jenjang selanjutnya, di level selanjutnya, bersama BEM Rema UPI tentunya kita harapkan wadah ini benar-benar bisa optimal. Dan mungkin hari ini, izin Prof, izin Pak Sandai untuk ruang relasi, untuk tempat sekre relasi belum bisa kami akses. Harapannya bisa kami akses secepatnya agar bisa lebih optimal dalam mengimplementasikan
atau mentransfer energi-energi baik kepada teman-teman peserta. Sekali lagi selamat datang kepada para peserta. Silahkan dinikmati prosesnya, karena proses hasil tidak akan mengkhianati proses. Mungkin sekian dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang, selamat berjuang untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Alfa atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Pak Dr. Sandai Tantra Paramita SSI MPD sebagai Kepala Divisi Pembinaan Organisasi Mahasiswa. Kepada Pak Sandai Tantra, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Suatno, Profesor Dr. Suatno MSI selaku Direktur Kemahasiswaan. Yang kami banggakan saudara saya, adik saya, Elva, selaku Ketua BEM Universitas. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa yang sudah melalui berbagai proses dan berbagai usaha untuk bisa bergabung di dalam kegiatan kali ini. Pada prinsipnya dari kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, terutama dalam berkolaborasi untuk meningkatkan pemeringkatan kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak lupa kami juga selalu memberikan support dan dorongan agar organisasi BEM Rema ini tidak hanya jago kandang saja, tetapi juga harus mampu hadir di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Dengan hadirnya Rumah Relasi, yang merupakan program dari Rumah Prestasi Mahasiswa, yang harapannya adalah memiliki sekretariat sendiri, dan berkat dorongan dari Pak Warek juga, Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, bahwa insya Allah beliau juga akan mensupport adanya sekretariat untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pusat prestasi nasional, sehingga nanti ke depannya kita tidak akan kesulitan di dalam mempersiapkan atau melakukan pembinaan berbagai event yang berada di bawah pusat prestasi nasional maupun kegiatan yang sifatnya mandiri atau non-kompetisi. Kami sangat berharap besar dengan pimpinan dari universitas, dari Pak Rektor, Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Pak Direktorat Kemahasiswaan, serta seluruh komponen organisasi kemahasiswaan untuk bersama-sama bersinergis untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya, tidak hanya 2U dan 2I, tetapi kita juga harus bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya, yang memang tanpa kita sadari ternyata mereka juga berusaha untuk naik ke peringkat yang lebih baik. Begitu. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, dan pada prinsipnya kami akan selalu memberikan support yang terbaik untuk prestasi mahasiswa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandai atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan diberikan dari Prof. Dr. Suatno MSI selaku Direktur Mawa. Kepada Prof. Dr. Suatno dipersilahkan. Terima kasih, Saudari Sekar ya. Betul, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini ba'da asar kita masih diberi kekuatan oleh Allah silaturahim dengan mahasiswa-mahasiswa hebat ya. Saya katakan hebat karena di tengah pandemi COVID-19 khususnya saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua BEM Rema dan Menteri Pendidikan
dan pemuda masih memikirkan bagaimana supaya mahasiswa UP berprestasi. Ini program kerja yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung. Terima kasih kepada Dr. Sande selaku Kadif di Dirmawa yang tidak pernah berhenti pagi, siang, sore, malam kerjanya yang memberikan fasilitas. Ya, Pak Direktur. Ada Pak Warik juga, Pak Direktur. Kepada mahasiswa, terima kasih kepada Pak Warek bidang pendidikan dan kemahasiswaan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini energi besar ya buat mahasiswa kita karena Pak Warek memang di antara Warek itu paling muda ya. Di antara Warek itu Pak Warek bidang pendidikan dan kemahasiswaan itu Warek yang paling muda. Mudah-mudahan sesuai dengan jiwanya, jiwa muda, memberikan support yang sangat luar biasa kepada kegiatan mahasiswa. Dan kami berharap kepada panitia, kepada BEM, kegiatan seperti ini, saya lihat programnya sangat bagus, susunan acara itu sangat bagus, dari mulai PKM sampai Mapres itu semuanya dikemas dengan bagus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini dan seterusnya sampai nanti selesai itu membawa manfaat buat mahasiswa, dan kami yakin apa yang sudah dan akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sangat bermanfaat buat prestasi mahasiswa UPI ke depan. Berdasarkan evaluasi PKM maupun Pilmapres ya, yang baru saja atau sedang kita lakukan, ini masih banyak yang harus kita tingkatkan. Salah satunya kegiatan ini adalah upaya ikhtiar dari Kementerian Pendidikan dan Pemuda, BEM Rema, supaya nanti ke depan 2021 PKM UPI jauh lebih banyak, Pimnas UPI jauh lebih bagus, Pilmapres UPI bisa masuk 3 besar. Kalau tahun lalu kita di atas 10 besar, tahun sekarang alhamdulillah masuk 10 besar, tahun depan insya Allah dengan dukungan Pak Warek bidang pendidikan dan kemahasiswaan yang sangat antusias dalam membina kemahasiswaan, insya Allah tujuan kita, niat baik kita diridhoi oleh Allah dan UPI akan bisa masuk 3 besar di Pilmapres 2021. Amin. Insya Allah, amin. Kemudian PKM pun sama ya, tahun depan harus lebih baik daripada tahun sekarang. Tahun sekarang itu prestasi yang sudah sangat luar biasa, 50, dan Timnas nanti berharap juga UPI akan bisa unggul ya dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Harapan kami, harapan kita semuanya, baik dari Direktorat Kemahasiswaan, dari BEM, dari kementerian, dari dirjen, dari panitia, semuanya kegiatan ini kami berharap sungguh-sungguh diikuti dengan baik, ya. Jangan asal, supaya membawa manfaat besar buat kita semuanya. Kami berharap hari ini ya, pembukaan kegiatan relasi ini akan membawa semangat berprestasi bagi mahasiswa UPI, dan insya Allah Allah meridhoi kegiatan kita. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Mohon ikuti sampai akhir, ikuti dengan serius supaya memperoleh ilmu pengalaman yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suwatno atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Didi Sukiyadi MA selaku Wakil Rektor UPI dan sekaligus membuka secara resmi acara relasi ini.
dan launching Rumah Prestasi Mahasiswa UPI. Kepada Prof. Didi Sukiyadi MA, selaku Wakil Rektor UPI, dipersilahkan. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. yang saya hormati Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Profesor Suwatno, yang saya hormati Pak Kadip, Pak Sandei, Pak Yedi, juga Kadip yang lainnya, Pak Joni, yang saya hormati Pak Presiden BEM Rema, para Menteri Koordinator Republik Mahasiswa UPI, juga para menterinya, para staf menteri, sampai dirjen dan lain-lain. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada kita semua hingga akhir zaman. Selanjutnya saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BEM Rema yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ini sungguh kegiatan yang luar biasa penting bagi tonggak prestasi mahasiswa UPI. Karena sebetulnya saya juga dengan Pak Sande, sejak awal saya bertemu Pak Sande setelah dilantik menjadi Warek Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Pak Sande langsung mengatakan, Pak, kita perlu punya rumah prestasi. Nah, kemudian di mana tempatnya, kata saya. Kata Pak Sande, itu Pak bisa di yang dekat Isola Resort, dekat Bank BNI, kan itu ada rumah-rumah yang di situ. Nah, kemudian saya sampaikan ke Pak Warek 2, saya sampaikan ke Pak Rektor. Ternyata kata Pak Rektor, jangan di situ kalau untuk mahasiswa mah. Nanti jadi kayak kandang kambing katanya nanti di situ kalau ada mahasiswa. Memang betul. Saya pernah memberikan satu bangunan yang agak lama yang dekat Sidat untuk mahasiswa Energon. Kemudian saya masuk ke situ. Itu kain-kain bekas yang mungkin dari Cigondewa ada semua di situ. Kemudian ada sampah, ada kompor, ada segala macam. Waduh, kata saya ke situ baru diberesin. Saya bilang gini, awas kalau nanti saya datang ke sini lagi tidak diberesin. Tapi datang lagi berikutnya makin bersih, tapi masih banyak sampah gitu. Kemudian saya takut juga dipakai yang kegiatan yang tidak baik itu karena ada laki-laki, ada perempuan waktu itu di situ. Jadi sekarang diperlukan untuk riset kurkumin yang didanai LPDP. Jadi kata saya udah karena risetnya tidak jalan, kemudian tidak ada regenerasi untuk mahasiswa Energon, ini akan saya pakai untuk lab kurkumin. Ini langsung dipakai setelah diperbaiki dengan dana dari peneliti. Begitu. Jadi itu saya sebetulnya sampai sekarang, apakah misalnya di gimnasium, kalau kata Pak Sande, iya Pak, bagus di gimnasium. Tapi kata yang punya gimnasiumnya, Pak, itu mah suka dipakai, katanya begitu. Nah, jadi kalaupun dari sisi tempat kita belum bisa menemukan tempat yang pas, paling tidak nanti kita bisa memulainya kalau tempatnya sendiri mungkin yang bisa bagus itu setelah gedung Asian Development Bank selesai, mungkin nanti ada tempat entah di mana yang bisa kita minta. Salah satunya untuk rumah prestasi. Tadi pagi ditandatangani kontraknya, kontrak pembangunan. Jadi kalau tidak salah nanti tanggal 13 ini akan ada groundbreaking. Pembangunan 3 tower dulu, kemudian semuanya nanti 6 tower. Jadi selama 3 tahun kita akan ada pembangunan. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ngedem gitu ya ke PAWR 2, ada tempat yang layak yang bisa kita gunakan untuk rumah prestasi. Jadi saya dengan Pak Sandi membayangkan rumah prestasi itu di situ ada fasilitas misalnya komputer, sistem IT yang bagus, internet, ada telepon, kemudian ada semacam loket-loket di situ atau layar-layar komputer. Jadi ketika nanti teman-teman mau mengakses informasi tentang PKM, bagaimana kegiatan berlangsung di rumah prestasi, pusat prestasi nasional. Karena kata Pak Sande ada berapa? 24 atau lebih Pak Sande ya? Ya, kegiatan lomba yang setiap tahun diselenggarakan oleh
Pusat Prestasi Nasional. Belum lagi lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing yang sifatnya nasional dan sudah menjadi kalender tahunan. Itu menurut saya sekarang ini kalau ditangani oleh Pak Sande dan tim itu rasanya terlalu banyak beban kerjanya dan bisa jadi pelayanannya tidak optimal. Kalau dengan adanya rumah prestasi itu tentu kita akan lebih baik insya Allah. Nah, tapi pemikiran saya rupanya juga sama dengan pemikiran kawan-kawan di BEM ini. Karena ternyata walaupun saya belum pernah bertemu, tetapi idenya kan sama gitu ya. Jadi Pak Sande menyebutkan rumah prestasi, kemudian BEM juga menyebutkan rumah prestasi. Sebetulnya saya sudah menganggarkan rumah prestasi ini anggarannya tahun ini 150 juta. Hanya karena COVID itu anggarannya disunat, dikembalikan ke Pak Rektor untuk membantu kawan-kawan Anda yang tidak mampu bayar UKT dan lain-lain, sehingga sekarang kalau tidak salah hanya mungkin sekitar 25 juta atau berapa. Jadi apakah itu bisa membantu atau tidak, tapi untuk aktivitas itu mungkin bisa. Saya tadinya kalau gedungnya ada, saya membayangkan yang 150 itu untuk merehabilitasi gedung itu, kemudian untuk furniture-nya, nah tahun depan baru nanti untuk misalnya komputer, kemudian internet, dan lain-lain. Itu dalam bayangan saya, tapi karena tidak terjadi tahun ini, ya mudah-mudahan kegiatan dana yang ada ini bisa diakses oleh mahasiswa, oleh kawan-kawan yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Karena kalau 25 juta itu untuk membangun gedung kan nggak bisa, untuk apa-apa nggak bisa gitu. Tanggung. Untuk membeli laptop juga paling hanya dapat 1 gitu. Nah itu apa namanya tanggung sekali gitu ya. Nah jadi tapi silahkan nanti kalau ada ide, ada gagasan apakah pelatihan dan lain-lain silahkan dimanfaatkan. Nah kemarin saya mengundang dari Lab Team. Nah, Lab Team ini saya minta mengumpulkan peserta untuk pelatihan penulisan bagaimana melakukan riset dengan baik, kemudian bagaimana menulis laporannya, bagaimana menulis artikelnya, sehingga bisa dimuat apakah itu di jurnal nasional, di proceeding internasional, atau bahkan di jurnal terindeks Scopus. Saya sudah minta Pak Asep Bayu Dani dari tim jurnal untuk menjadi pelatihnya. Pertemuannya itu 5 pertemuan. Pertemuan ke-6 saya akan minta agar ada pelatihan mahasiswa ini bisa menulis artikel populer. Memang ini Pak Direktur Kemahasiswaan ini salah satu penulis handal, tapi saya juga nanti akan minta salah satu wartawan mahasiswa kita dari PR, Imam Jahrudin, Imam JP. Tapi itu nanti terakhir. Nah, jadi mohon nanti disosialisasikan kepada kawan-kawan, silahkan ikut sebanyak-banyaknya. Jadi nanti mahasiswa itu boleh ikut semester berapapun, apakah semester 7, semester 5, semester 3, atau semester 1. Semester 3 dan semester 7 itu nanti diperuntukkan agar bisa menghasilkan artikel dan nanti di-HKI-kan artikelnya. Kemudian kalau semester 3 atau semester 1 itu nanti produknya itu adalah proposal PKM. Nah, saya juga sedang berkoordinasi dengan lembaga penelitian dengan Ibu Ida Hamidah dan Pak Ahman, bahwa nanti ke depan setiap dosen yang didanai penelitiannya dari universitas ataupun dari Kemdikbud, agar selalu melibatkan mahasiswa. Melibatkan mahasiswa itu paling tidak 4. Dari semester 7, 1, semester 3, 1, semester 5, 1, semester 1 juga 1. Kalau mau 5 juga boleh, itu nanti targetnya sama. Semester 3, semester 5 itu tagihannya adalah artikel dan HKI, kemudian semester 1 dan semester 3 tagihannya adalah proposal PKM. Nah, saya juga sedang melakukan sedikit improvisasi. Yang sekarang ini sudah ada pertemuan yang kedua, ini nanti pertemuannya kalau tidak salah besok, bahwa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini nanti akan ada perubahan yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan
kewirausahaan, kaitannya dengan pertukaran pelajar. Nanti akan ada banyak pertukaran pelajar. Jadi Anda nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil mata kuliah itu setiap semester di UPI hanya 70%. Kemudian 30%-nya harus diambil di universitas lain. Nah, kalau sekarang baru sebatas per mata, kalau nanti itu bisa meluas. Saya kemarin sudah rapat dengan para Warek 1, terutama LPTK. Kemudian bisa kerjasama juga dengan PTNBH. Nah, ini sedang dirancang. Kemudian kalau sekarang nilai KKN itu hanya 2 SKS, nanti bisa jadi 6 SKS. Tapi dengan kegiatan yang lebih panjang, yang lebih banyak, nanti ada mata kuliah tertentu yang bisa dikonversi dengan KKN. PPLS itu sekarang kan hanya 4 SKS, tetapi nanti bisa jadi bernilai 6 SKS. Kemudian skripsi itu bisa jadi nilainya tidak hanya 6, tapi bisa juga nanti nilainya itu menjadi 8 SKS. Nah, untuk lulus sekarang ini mahasiswa kita UPI ini boleh menyusun skripsi. Kalau tidak mau skripsi, boleh menulis artikel, tetapi artikelnya dipublikasikan. Paling tidak di jurnal nasional yang terindeks Sinta, misalnya Sinta 3, atau lebih baik lagi kalau Sinta 2. Jadi kalau malas bikin skripsi yang tebal-tebal, silahkan bikin artikel saja. Kalau ini tidak mau bikin artikel, tidak mau skripsi, kemudian bisa membuat startup usaha, itu nanti boleh juga dihargai sama dengan skripsi misalnya. Kemudian kalau tidak mau, ingin magang saja. Magang misalnya di PT Adikarya yang sekarang sedang membangun di UPI selama, kalau 3 tahun kan kelamaan, misalnya selama 6 bulan gitu. 6 bulan. Nah, itu nanti bisa dianggap misalnya sama dengan skripsi misalnya. Itu boleh. Ya, jadi akan ada banyak cara agar kita bisa lulus, semuanya fleksibel. Karena tidak semua mahasiswa menyukai skripsi, tidak semua mahasiswa perlu skripsi. Ada yang mahasiswa itu bakatnya misalnya jadi pengusaha, ada yang bakatnya jadi researcher atau peneliti. Kalau yang berbakat jadi peneliti nanti suatu saat bisa menjadi RA atau research assistant. Itu nanti misalnya bisa membantu penelitian Prof. Patno selama 6 bulan, itu nanti asal menghasilkan artikel yang dipublikasikan di jurnal. Syukur-syukur kalau jurnalnya internasional terindeks Scopus, itu nanti bisa langsung dijadikan persyaratan sidang ujian akhir misalnya. Ini sedang digodok aturannya, merespon Merdeka Belajar, kemudian kampus Merdeka. Nah, jadi mohon cita-citanya jangan hanya cita-cita jadi pekerja, jadi pegawai, tapi cita-citanya itu harus menjadi orang yang sukses, yang tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah begitu. Itu harus jadi cita-cita kita semua. Nah, ini jadi mohon diisi lah kegiatan rumah prestasi ini. Saya tidak tahu tempatnya di mana, kegiatannya apa. Kalaupun tidak ada tempat, ya tapi paling tidak konsep lah. Nah, mudah-mudahan Pak Sande bisa, kalaupun tidak ada sementara ini tempatnya di mana dicarikan. Kalau di tempatnya Pak Sande saya pikir sudah tidak ada ruangan gitu. Nah, kalau misalnya bisa dicarikan ya bagus, itu apakah cari ke gimnasium, apakah cari kemana gitu. Itu saya sebetulnya ini di dekat riset Sidat itu di sebelah utaranya sebetulnya ada ruangan yang bisa dipakai. Nah, kalau mau di situ itu mungkin boleh nanti kita penggal ruangan itu. Nanti kita bisa lihat lah Pak Sande nanti dengan ketua BEM Rema, silakan lihat ke sana. Kalau misalnya boleh ya, kalau diizinkan Pak Warek 2 ya boleh, tapi kalau tidak diizinkan ya terpaksa harus mencari misalnya di kolam renang gitu ya Pak Sande ya, atau di mana gitu. Itu kaitannya dengan estetika lah. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan. Paling tidak ini momentum yang baik, langkah yang baik, awal yang baik untuk mewujudkan rumah prestasi yang sesungguhnya yang diisi oleh prestasi. Memang Mapres kemarin itu salah satu kekurangannya karena mahasiswa kita ini untuk menjadi Mapres tidak disiapkan dari awal. Jadi hanya diambil, dikompetisikan, kemudian pemenangnya masuk ke nasional itu juga sudah alhamdulillah gitu.
Nah, kalau yang jadi juara itu mereka disiapkan. Misalnya, pernah enggak mereka presentasi di luar negeri? Bahasa Inggrisnya jalan atau tidak? Kemudian pernah enggak jadi PKM-nya didanai misalnya? Pernah enggak mendapat hibah membina desa misalnya? Jadi itu portofolio, bukan hanya penampilan di saat presentasi gitu ya. Nah, kemarin itu kelemahannya dua-duanya begitu, tetapi dua-duanya sudah tampil luar biasa dan sangat bagus. Nah, kemudian yang saya tahu juga NUDC, debat kita ini memang kurangnya adalah kurang pengalaman. Kalau dari sisi bahasa Inggrisnya, saya yakin Jonathan, kemudian Sidik, kemudian siapa namanya satu lagi? Lalu Jalu, gitu ya. Jalu ini ya memang laki-laki jadi Jalu gitu ya. Kalau perempuan kan namanya bukan Jalu tapi Siti mungkin gitu. Nah, ini luar biasa bahasa Inggrisnya bagus, itu hanya memang di babak mau ke 8 besar itu kena knockout, itu gara-garanya karena kurang latihan. Nah, jadi mudah-mudahan yang 2 orang ini Pak Sandai kita bina lagi supaya tahun depan bisa ikut lagi di samping membina bibit-bibit yang baru. Saya juga menugaskan ke Bu Dini untuk khusus membina PKM, kemudian Bu Ana Dawadek EPTK untuk membina hal-hal yang berkaitan dengan prestasi pembibitannya gitu ya. Pak Pupung membina NUDC, kemudian Bu Yeni membina KDMI, kemudian ONMIPA itu Pak Dadi Rusdiana. Nah, kemudian yang berkaitan dengan olahraga itu Pak Mulyana, yang berkaitan dengan seni itu Pak Heri Udo dari EPSD, dan sekarang ini sedang berlangsung persiapan untuk Teksiminas. Jadi silakan yang punya bakat dalam bidang seni, mau tari keroncong, Pak Sandi juga katanya dulu jago keroncong sebelum ke Bandung gitu. Jadi kalau mau mengalahkan Pak Sandi silahkan gitu ya. Ada yang mau dangdut, mau pop, kemudian mau baca puisi, mau melukis gitu. Kalau tidak salah ada berapa tangke lomba gitu ya. Tangke lombanya cukup banyak. Yang saya tidak bisa bayangkan itu ada lagu pop juga ya. Kalau misalnya mau ikutan nanti KDI di antara teman-teman yang di BEM ini silahkan gitu. Nah, saya juga sudah koordinasikan untuk membantu penyusunan videonya karena yang dilombakan bukan penampilan live tapi penampilan video. Jadi, saya berusaha melakukan sebisa saya, tapi mohon maaf kalau selama ini belum bisa melayani semua mahasiswa, belum bisa memuaskan semua mahasiswa. Dan saya juga sangat sedih nih kalau setiap hari suka tanda tangan mahasiswa yang cuti, mahasiswa yang mengundurkan diri, tapi juga ada mahasiswa yang tersangkut kasus nih. Saya ingin pesan kepada teman-teman aktivis ini, mohon jaga diri baik-baik, jaga kehormatan, jaga moral, jaga etika, jangan sampai terlibat kasus-kasus yang nanti membuat Anda pening, kemudian orang tua Anda pusing, kemudian saya dan Pak Watno juga pusing gitu ya. Jadi kebanyakan yang terlibat kasus itu adalah ya itu biasanya kebanyakannya aktivis gitu. Jadi mohon aktivis ini ya mempunyai benteng yang lebih kokoh, mempunyai ini ilmu agama yang lebih baik, mempunyai keimanan yang lebih kuat ya. Dan memang Anda semuanya masih muda, jadi tolong jaga diri baik-baik supaya aman, lancar, selamat. Orang tua Anda membuat bangga kepada Anda gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mulai acara ini dengan sama-sama berdoa agar mendapat ridho dari Allah, kemudian berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa untuk kebaikan kita bersama-sama. Itu mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf nih saya masih ada acara yang harus saya ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih Prof. Didi Sukiyati SMA selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, relasi dan launching Rumah Prestasi UPI sudah launching resmi hari ini, sore ini.
Dan selanjutnya insya Allah akan menuju ke pembahasan inti, yaitu materi kelas PKM Day 1. Oke. Saya lip dulu ya. Baik Bapak, terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Assalamualaikum. MC, saya juga izin ya. Ya Bapak. Makasih, selamat ya. Pak Kadif. Ya. Ya, Terima Bapak. kasih banyak, Bapak. Nuhun. Terima kasih banyak Pak Prof. Oke. Baik, selanjutnya sebelum ke pembahasan inti, mari kita tahu dulu sebenarnya apa sih ini relasi itu apa sebenarnya. Nah, relasi sendiri itu adalah abreviasi dari ruang akselerasi prestasi. Dan kegiatan relasi ini adalah suatu kegiatan yang mewadahi ruang-ruang mahasiswa UPI untuk berprestasi, untuk mengembangkan potensi agar bisa mengukir prestasi dalam bidang masing-masing. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan video pengenalan relasi dari panitia dan insya Allah akan ditampilkan di kelas hari ini. Silakan, boleh Kang Naufal, boleh share screen-nya? Rumah Prestasi Mahasiswa adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BEM UPI 2020. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa Universitas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berprestasi dalam bidang pendidikan baik skala nasional maupun regional. Rumah Prestasi Mahasiswa memiliki peran untuk membantu meningkatkan prestasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang nantinya dapat membantu dalam pemeringkatan universitas pada bidang prestasi kemahasiswaan. Rumah Prestasi Mahasiswa terdiri dari kegiatan pembinaan berupa pelatihan seputar prestasi, MAPRES, PKM, kegiatan pendampingan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang berdaya saing. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah penelitian dalam bidang pendidikan. Perguruan tinggi adalah suatu wadah agar mahasiswa dapat mengaktualisasi dan mencapai tujuan. Mahasiswa sebagai sumber daya kreatif dan inovatif memiliki peran sebagai agen perubahan. Keberadaan mahasiswa menjadi pendorong untuk bangsa kita agar dapat bersaing dengan negara lain. Untuk meningkatkan kemampuan guna mewujudkan sebagai agen perubahan, perlu adanya fasilitas untuk meningkatkan kemampuan sebagai agen perubahan itu sendiri. Saat ini, mahasiswa dihadapi pada tantangan global yang cukup rumit. Untuk itu, perlu adanya aktualisasi diri dari mahasiswa agar dapat menghadapi permasalahan ini. Ketika mahasiswa sudah mampu mengaktualisasikan dirinya, maka akan muncul prestasi sesuai bidangnya masing-masing. Dan untuk menciptakan sebuah prestasi, pengurus Kementerian Pendidikan BEM UPI 2020 bermaksud menyelenggarakan sebuah program yang dapat menjawab permasalahan ini. Oke, baik. Terima kasih atas videonya. Baik, selanjutnya berhubung relasi sesi pertama adalah
tentang program kreativitas mahasiswa atau biasa disebut PKM. Semoga sudah tidak asing di telinga para mahasiswa ya, teman-teman. Jadi PKM ini adalah jadi ajang tahunan, salah satu ajang tahunan di Pusat Prestasi Nasional yang sangat ditunggu-tunggu baik oleh mahasiswa maupun universitas sendiri. Karena apa? Karena ini sangat didukung oleh pihak kampus karena bisa meningkatkan nilai kampus di mata masyarakat dan juga di kementerian. Lalu kenapa pihak kampus sangat gencar dalam menyemangati mahasiswa dalam PKM? Karena penilaian kualitas dan kuantitas PKM yang akan didanai dan sebagainya akan memengaruhi salah satu indikator penilaian universitas. Nah, mungkin sedikit pengantar, PKM adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya, terutama dari di perkuliahan kepada masyarakat. Insya Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan yang sangat menarik dan lebih jelas tentunya dari seorang pemateri yang luar biasa mengenai PKM ini. Beliau adalah Kak Agung Suharyana, SE, dan saya mohon izin menyapa dulu. Mohon maaf Kak, tadi ada keterlambatan. Oh iya, tidak apa-apa. Oh iya, terima kasih Kak Agung. Sebelum mengenal lebih jauh, saya mohon izin menampilkan CV Kang Agung dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Masih loading teh, udah sekarang. Alhamdulillah. Beliau adalah Kang Agung Suharyana SE. Saat ini beliau diamanahi sebagai tenaga ahli bidang sinergitas ekonomi dan pembiayaan Kementerian PPN atau Bappenas. Dan beliau juga sebagai mahasiswa berprestasi Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. Dan tak hanya itu, selama menjadi mahasiswa, beliau menorehkan prestasi, khususnya di bidang kepenulisan nih. Nah, contohnya ini. Contohnya, beliau pernah juara 1 kompetisi esai nasional Mimpiku untuk Indonesia Emas 2045, lalu ada juara 1 kompetisi esai nasional lagi, lalu yang paling kita tunggu-tunggu adalah beliau adalah juara 2 PIMNAS bidang PKM Pengabdian Masyarakat. Masya Allah sekali ya. Nah, teman-teman, itulah CV materi yang luar biasa hari ini. Kepada Kang Agung, saya persilahkan. Mangga Kang. Oke. Baik, terima kasih Putri atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dari BEM Rema UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sharing terkait dengan program kreativitas mahasiswa, atau mungkin kita sering mendengarnya itu istilahnya PKM. Jadi di sini saya akan coba sharing kepada teman-teman semua pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti PKM dan apa output atau nilai tambah lain ketika kita mengikuti PKM seperti itu. Dan semoga dengan sharing ini bisa menambah motivasi teman-teman ya, bisa menambah motivasi teman-teman semua untuk semakin semangat lagi membuat karya ilmiah khususnya di program kreativitas mahasiswa. Oke, saya boleh izin saya screen? Boleh Kak, sebentar. Sudah bisa Kak? Masih belum? Masih belum ya. Oke, udah, sudah. Alhamdulillah. Oke. Oke, teman-teman semuanya, di sini akan saya coba sharing pada teman-teman ya mengenai kiat sukses meraih prestasi di bidang penulisan. Kenapa judulnya seperti ini, supaya tidak terlalu substansi kita berbicara PKM, tapi juga kita akan lebih
namanya lebih mendalami lagi kenapa harus menulis seperti itu. Lalu apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti event lomba ya karya ilmiah, salah satunya PKM. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Putri, profil singkat saya bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai tenaga ahli. Kemudian sebagai marketing konsultan juga dari pojok ilmiah. Dan oke, mungkin ini gambaran singkat saja bahwa saya mungkin teman-teman akan berekspektasi bahwa saya itu hobi menulis ya atau gemar hobi, suka atau apalagi ya bahasa-bahasa sejenisnya. Kalau di posisi saya di saat ini ya, jika posisi saya ada di posisinya teman-teman, saya kurang tahu nih pesertanya dari semester berapa ya, Putri? Dari semester 1? Semester 1 yang angkatan 2020 sampai semester berarti sekarang semester 5 mungkin Kang ya. Oke. Ya berarti dari mahasiswa baru sampai tingkat 2, tingkat 3 ya. Oke. Nah, khususnya bagi mahasiswa baru, mungkin posisinya saya ada berada di posisi teman-teman juga yang mungkin sebagian besar belum terlalu mengenal dunia penulisan. Kalau teman-teman lihat juga kalian saya di sini tidak mencantumkan menulis ya, karena memang menulis ini bukan bagian bisa dibilang bukan bagian dari hobi atau kegemaran saya, tapi memang ada ada sains lebih ketika kita bisa atau mau belajar mengenai dunia penulisan. Oke, ini yang sering ditanyakan ya, oleh rekan-rekan semuanya, kenapa kita harus bisa menulis karya ilmiah, seperti itu. Mungkin ekspektasi teman-teman ketika isunya kita berbicara program kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman, program kreativitas mahasiswa ini bagian dari event ya lomba karya ilmiah ya yang diselenggarakan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya banyak sekali event-event lomba karya tulis ilmiah ya, entah itu dari universitas maupun lembaga terkait ya, lembaga pemerintahan. Nah, ini ada salah satu ajang paling bergengsi bisa dikatakan, yaitu program kreativitas mahasiswa, di mana puncaknya adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Lalu motivasi apa yang kira-kira bisa teman dapatkan? Sudah pasti ya, salah satunya teman-teman bisa menjadi juara ya di kompetisi tersebut, di kompetisi PIMNAS nantinya. Dan sudah barang tentu ketika teman-teman mengikuti PKM dan bisa lolos di PIMNAS, ya teman-teman bisa jalan-jalan, ya itu udah nilai plus lah. Itu motivasi yang mungkin bisa teman-teman munculkan untuk saat ini teman-teman bisa mengikuti atau bisa membuat program penulisan PKM. Lalu motivasi apa yang bisa teman-teman dapatkan lagi jika teman-teman ingin perdalam dunia penulisan khususnya PKM. Nah, ini mungkin ini saya sharing aja ya. Jadi apa yang saya dapatkan semoga teman-teman bisa jadi motivasi juga. Dari PKM ini tiga kegiatan ini bagian dari output setelah mengikuti PIMNAS teman-teman. Jadi sebetulnya PIMNAS itu baru bagian awal, jadi bukan akhir ya, tapi bagian awal kita untuk berkontribusi ya dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita buat, yang kita ciptakan melalui program kreativitas mahasiswa tersebut. Jadi di sini saya karena waktu itu PKM-nya pengabdian masyarakat ya. Jadi setelah mengikuti PIMNAS itu programnya terus berlanjut karena waktu itu membuat edukasi permainan ya. Ini ada program Micropolis Goes to Baduy. Ini juga PKM sama. Nah, kemudian ini ada penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ini juga PKM, teman-teman. Ini PKM GT ya. Jadi mungkin ada bagian dari teman-teman yang ingin menyuarakan ya pemikiran untuk untuk bisa didengar ya atau bisa diaplikasikan atau bisa diimplementasikan oleh pemerintah, salah satunya melalui PKM. Karena tidak sedikit ide-ide yang ada di program kreativitas mahasiswa itu dijadikan salah satu rekomendasi kebijakan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi itu motivasi lain yang bisa teman-teman buat ya untuk bisa semakin semangat lagi membuat program kreativitas mahasiswa atau penulisan PKM. Lalu ada lagi teman-teman ketika kita
bisa mengikuti PKM ya, output nilai lebihnya, motivasi lainnya adalah kita bisa meningkatkan soft skill menuju dunia kerja. Jadi ini salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti ya, acara dari Bank Indonesia Institute terkait dengan leadership ya, economic leadership, dan itu syaratnya atau seleksinya salah satunya adalah harus membuat karya tulis. Dan waktu itu saya membuat karya tulisnya berasal dari PKM itu yang dikembangkan. Jadi kurang lebih banyak sekali motivasi yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti PKM. Jadi outputnya tidak hanya PIMNAS ya, atau tidak hanya sekedar jalan-jalan seperti itu, tapi sebetulnya lebih dari itu teman-teman akan banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Oke, lalu pertanyaannya seberapa urgent mahasiswa harus menulis ya? Berapa urgent mahasiswa itu harus menulis? Sebetulnya banyak ya teman-teman, banyak wadah untuk kita bisa menuangkan pemikiran-pemikiran kita. Karena kalau menurut di sini nih, menurut Forbes 2016 bahwa anak-anak milenial sekarang ini ya cenderung 44% atau hampir setengah setengah bagiannya itu menjadi kreator. Mungkin di zamannya saya dulu ya, di zamannya saya kuliah dulu masih hashtag-nya masih aguhan. Nah, untuk di zamannya teman-teman sekarang, khususnya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, mungkin sudah tidak relevan lagi agen perubahan ini, mungkin lebih ininya sebagai kreator. Kreator ini berarti mau tidak mau ya, teman-teman selama di dunia perkuliahan itu usahakan bisa menciptakan satu karya. Ya. Entah itu karyanya bentuknya seperti apa, entah itu bentuk alat atau program, terpenting di situ teman-teman bisa memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk karya, kreator, teman-teman. Nah, salah satu wadah yang bisa teman-teman wujudkan, ya salah satunya teman-teman bisa menuangkan pemikiran teman-teman tersebut, ya ide atau gagasan teman-teman tersebut ke dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa PKM ini, teman-teman. Kenapa Kak harus PKM? Kenapa nggak event karya tulis ilmiah lainnya gitu? Sebetulnya banyak ya, tapi memang selama saya dunia perkuliahan, ajang paling bergengsi itu memang PKM. Di bidang penulisan ya, ajang paling bergengsi, event lomba yang paling bergengsi itu PKM. Kenapa demikian? Karena mungkin teman-teman ada yang sudah mengikuti lomba, biasanya kalau grand final event kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh pihak kampus itu biasanya nggak banyak universitasnya. Ya, paling 10, 20 tuh nggak sampai biasanya. Paling maksimal ya 15, tapi 15 juga jarang, sedikit lah. Intinya sedikit. Nah, sedangkan ya ketika di PIMNAS nanti itu hampir seluruh universitas itu ada. Jadi terasa euforianya sangat terasa ya, ajang bergengsinya sangat terasa, di situ kita adu pemikiran, adu gagasan itu sangat terasa. Makanya kenapa teman-teman dituntut untuk bisa membuat karya melalui PKM ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini pun sama ya. Tadi melanjutkan bahwa ketika kita sebagai kreator ya utamanya adalah kita untuk memberikan perubahan. Seperti itu, teman-teman. Dengan isu-isu yang saat ini ada, yang saat ini berkembang, usahakan mahasiswa itu bisa memberikan sumbangsi pemikirannya ya dalam bentuk ya tadi solusi-solusi gagasan-gagasan yang bisa teman-teman tuangkan ke dalam bentuk PKM. Jadi semoga awalan ini akan memicu semangat teman-teman semua ya untuk membuat karya tulis salah satunya di PKM. Jadi sangat penting teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman bisa modal teman-teman untuk. Nah, di sini tidak hanya untuk modal teman-teman untuk menulis skripsi ya, hanya untuk meningkatkan daya nalar. Teman-teman juga bisa ya PKM ini ya atau event lomba menulis ya karya tulis ilmiah itu sebagai wadah atau sebagai sumber penghasilan alternatif teman-teman. Dan sudah pasti ya, penulisan itu pasti akan dibutuhkan di dunia kerja.
suka tidak suka ya, teman-teman ketika sudah masuk ke dunia kerja itu pasti tidak akan terhindar dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya menulis, entah itu menulis laporan, menulis buku dan sejenisnya. Seperti itu, teman. Oke. Saya akan lanjut saja langsung ke mengenai PKM. PKM itu fungsinya untuk apa ya? Yang jelas pertama karena judulnya atau kepanjangannya adalah program kreativitas mahasiswa, sehingga mau tidak mau mahasiswa dituntut untuk kreatif. Ya, teman-teman. Di sini mahasiswa dituntut untuk kreatif. Lalu selain kreatif ya, diharapkan dengan teman-teman mengikuti PKM ini, teman-teman bisa inovatif, kemudian visioner dan juga objektif kooperatif. Objektif kooperatif ini maksudnya melatih teman-teman untuk bisa saling bekerja sama, ya. Karena di PKM ini sifatnya tim, ya. Tidak ada yang individu, sifatnya semuanya tim. Entah itu di bidang PKM pengabdian masyarakat, PKM teknologi, nanti akan dijelaskan ya jenis-jenisnya. Nah, itu keseluruhannya sifatnya tim. Artinya mau tidak mau, teman-teman yang mungkin senangnya menulis sendiri, ketika mengikuti PKM ini wajib bekerja secara tim. Makanya di sini tujuannya adalah salah satunya untuk objektif kooperatif. Teman-teman dilatih untuk bekerja sama. Selain menuangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif, ya, kemudian visioner, tapi di sini teman-teman belajar untuk bekerja sama. Dan ini sangat dibutuhkan dan ini sangat menjadi penting ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Seperti itu. Jadi, banyak sekali nilai value lebih yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti PKM ini. Oke, sebentar ya. Ini kurang lebih tahapan PKM teman-teman, dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi ya, atau nanti teman-teman bisa membacanya langsung di pedoman PKM di 2020. Intinya ada beberapa jenis PKM, di mana ada 5 bidang PKM utama yang itu nantinya harus diaplikasikan atau harus dijalankan ya, ide atau programnya. Sedangkan ada 2 ya yang tidak dijalankan, atau dalam artian teman-teman cukup menulis tanpa harus mengaplikasikan atau mengimplementasikannya, yaitu ada PKM artikel ilmiah, PKM AI, dan PKM gagasan tertulis. Kemudian ada yang paling terbaru ini teman-teman di tahun 2019 kemarin ya, namanya PKM GFK. GFK ini sederhananya adalah teman-teman membuat karya di mana karya teman-teman itu harus di-shoot atau harus ditayangkan lah, mungkin harus ditayangkan di dalam YouTube, seperti itu. Tahapannya sampai ke timnas ya, dengan beberapa proses. Jadi seleksinya cukup panjang, kurang lebih ada 2. Pertama adalah seleksi proposal. Di sini teman-teman akan memasukkan proposal PKM, kemudian diseleksi sedemikian rupa sehingga nanti muncullah atau nanti keluarlah teman-teman lolos didanai atau tidak. Ketika lolos didanai, teman-teman wajib ya untuk yang 5 bidang ini itu mengaplikasikan PKM tersebut. Kemudian setelah dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan, kemudian akan direview oleh juri ya atau oleh reviewer ya di dalam monitoring dan evaluasi. Istilahnya kalau sekarang PKP 2 ya. Karena sekarang sedang Covid, jadi ada yang sifatnya daring dan ada sifatnya yang luring. Kemudian barulah di akhir setelah melakukan proses seleksi di tahap kedua ini, nanti teman akan diberi kabar kembali apakah teman-teman lolos PIMNAS atau tidak. Seperti itu, baru terakhir PIMNAS. Oke, kakak akan langsung saja mengenalkan kepada teman-teman semuanya beberapa jenis-jenis PKM ya. Ini 5 PKM utama, 5 PKM ya, 5 bidang yang harus dilaksanakan atau harus diimplementasikan. Ada PKMP, kemudian ada PKMK, PKMM, PKMT, dan PKMKC. PKMP itu PKM penelitian, ya. PKM penelitian, teman-teman yang dengannya riset, dengan
dunia penelitian, ya teman-teman bisa masuk atau teman-teman bisa membuat PKM penelitian. Kak, saya senangnya dengan wirausaha, tapi gimana caranya, kegemaran saya berdagang atau berwirausaha ini bisa diaplikasikan dalam bentuk PKM. Teman-teman bisa mengikuti PKMK, ya, PKM kewirausahaan. Kak, saya senangnya dengan dunia sosial, mengabdi ke masyarakat, terjun ke masyarakat, kira-kira bisa atau tidak, ada tidak Kak wadahnya di PKM? Ada, namanya PKM Pengabdian Masyarakat atau PKMM. Ya, teman-teman yang yang suka dengan dunia IT, ya, dunia teknologi, teman-teman senang membuat alat, sistem segala macamnya, teman-teman bisa masuk ke PKM teknologi atau PKM KC. Bedanya teknologi ini teman-teman harus bermitra dengan pihak kedua, ya, yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang teman-teman buat. Kalau PKM KC murni teman-teman sendiri yang buat, ya, tanpa ada mitra. Perbedaannya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tidak ada alasan Kak, saya tidak bisa ikut PKM karena tidak ada satupun bidang yang saya senangi, misal, ya. Kayaknya pasti ada salah satu bidang yang teman-teman senangi, ya, dan teman-teman bisa buatkan itu dalam bentuk PKM. Nah, kemudian, ya, ada PKM selanjutnya. Nah, ini yang akan coba Kakak jelaskan lebih lagi. Kenapa? Karena PKM-PKM ini sifatnya sederhana. Ketika didanai tidak harus diaplikasikan atau diimplementasi, ya, untuk AI dan GT, khususnya GFK tadi. Jadi AI ini artikel ilmiah. Bahkan teman-teman, ketika teman membuat PKM 5 bidang ini, biasanya wajib membuat PKM AI. Jadi teman-teman ketika membuat satu PKM di salah satu bidang ini, itu teman-teman dapat bonus 1 membuat PKM AI. Ya. Jadi milihnya 1, dibuatnya 2. Ya, karena PKM AI ini kalau teman-teman lihat sifatnya sudah pasti karena sifatnya artikel ilmiah, kegiatannya bersifat akademik, ya, baik itu pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat. Bentuknya bisa praktik lapang, ya, KKN, PKM, magang. Nah, ini kan ada PKM, ya. Jadi PKM yang 5 bidang tadi itu pasti teman-teman akan diminta untuk dibuatkan juga PKM AI. Biasanya ini ketika nanti lolos di PIMNAS. Seperti itu. Kak, apakah skripsi atau laporan bisa? Tidak bisa, ya. Jadi PKM AI ini karena tadi, ya, tidak bisa individu, harus tim. Jadi kayak skripsi, ya, atau laporan kegiatan teman-teman yang sifatnya individu itu tidak bisa dimuat bentuk PKM AI. Praktik lapang, ya, itu bisa. Di kasus misalnya teman-teman membuat riset dengan rekan yang lainnya, itu bisa masuk ke PKM AI. Ya. Oke. Jadi itu untuk yang PKM AI, ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai kebayang. Jadi AI ini sebetulnya tadi ilmiah. Jadi semua kegiatan-kegiatan risetnya teman-teman, ya, bentuk-bentuk kegiatan risetnya teman-teman itu bisa dimasukkan ke dalam PKM AI. Tadi kecuali, ya, tugas-tugas atau praktikum perkuliahan, skripsi, tugas akhir itu tidak bisa. Oke. Kemudian ini yang paling menariknya lagi. Ini yang lebih biasanya paling bombastis, ya. Dan saya selama dunia perkuliahan setiap tahun pasti mengikuti ini. Karena lumayan teman-teman ketika didanai dapat 3 juta itu murni untuk kita. Ya. Kalau yang tadi 5 bidang itu wajib diaplikasikan, diimplementasikannya alat atau programnya. Untuk yang GT AI ini bonus. Uang yang didanainya yaitu untuk uang jajan kita sendiri, seperti itu. Nah, PKM GT ini lebih ke gagasan. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang 5 bidang tadi idenya itu langsung dipraktekkan. Kalau yang GT ini bisa jadi dipraktekannya nanti 10 tahun mendatang, misal. Makanya biasanya ide-idenya atau gagasan-gagasannya itu futuristik, ya, ke depan. Kira-kira misal kita ingin membuat Indonesia, ya, misal membuat rumah di atas laut, misal, ya, atau pokoknya hal-hal yang futuristik tapi tetap realistik, ya, dengan pendekatan-pendekatan teoris dan sebagainya, dan sifatnya jangka panjang, seperti itu. Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan daya imajinasi kita, ya, sebagai mahasiswa. Nah,
apa namanya, PKMGT ini yang lebih menariknya lagi tadi kita ketika sudah didanai ya, itu pengumumannya ada 2, didanai saja atau didanai lolos PIMNAS. Itu menariknya. Jadi kalau yang PKM 5 bidang tadi kita prosesnya 2 kali seleksi, kalau PKMGT ini cukup 1 seleksi saja di proposal, nanti sudah diketahui kita lolos didanai saja atau didanai plus PIMNAS. Seperti itu teman-teman. Nah biasanya setiap tahun saya mengikuti ini meskipun tidak lolos di PIMNAS-nya, tapi alhamdulillah setiap tahunnya mendapatkan dana ya, didanai seperti itu. Kan lumayan untuk uang jajanannya kita bisa masuk ke mana buku keuangan kita dalam 1 tahun itu kita punya pemasukan dari sini gitu. Usahakan bisa kita didanai seperti itu teman-teman. Jadi ide-idenya harus yang futuristik. Jadi bukan ide-ide yang biasa tapi ide-idenya yang ya bukan cemerlang juga ya, tapi betul-betul yang sifatnya itu jangka panjang. Misal kita ingin membuat sebuah kota ya di atas awan atau seperti apalah itu. Pokoknya hal-hal yang aneh tapi tetap pendekatannya teori seperti itu. Artinya harus realistik. Kemudian, nah ini baru tahun di 2019 kemarin teman-teman ada namanya PKM GFK ya. Sebetulnya sama saja kita di situ harus membuat ide atau gagasan ya. Tapi dikaitkan dengan isu SDGs. Ya, ada 17 ya isu SDGs atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di SDGs. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Google 17 itu apa saja. Nah, harus berkaitan dengan isu tersebut. Idenya sama, harus futuristik namun konstruktif. Konstruktif itu maksudnya bisa langsung dipraktekkan ya, meskipun sifatnya futuristik. Nah, itu apa namanya? Challenge-nya di situ teman-teman. Ketika idenya futuristik gitu ya, tapi harus konstruktif, harus kelihatan gitu ya, harus bisa dibuat. Nah, makanya output akhirnya kalau yang GFK ini bentuknya video. Teman-teman harus bisa membuat apa namanya tayangan ya, proses ya demikian rupa mengenai ide atau gagasan yang teman-teman buat itu dan kemudian diunggah ke dalam YouTube. Seperti itu. Teman-teman. Dan ini terakhir ya, apa namanya? Goals-nya untuk PKM yang 5 bidang tadi, berarti ada 7 ya, PKMP, KMT, KCGT, dan GFK, itu nanti teman-teman akan mendapatkan e-proceeding ya, jika teman-teman lolos PIMNAS. Sedangkan PKMAI masuk ke jurnal ilmiah, seperti itu. Jadi PIMNAS ini tahapan akhir teman-teman, kalau bahasanya sederhananya ini adalah grand finalnya ya, grand finalnya teman-teman mengikuti PKM seperti itu. Ya tujuannya sangat banyak ya, salah satunya bisa membuka peluang bagi teman-teman untuk meningkatkan potensi ya. Itu sudah pasti. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan keterampilannya dalam menyampaikan karya. Karena di PIMNAS ini juaranya ada 2 jenis teman-teman, ada presentasi, ada poster. Kalau yang tadi saya dapatkan itu presentasi, juara perak ya, di bidang presentasi. Sehingga apa namanya yang kita jual nanti di PIMNAS itu kalau tidak poster ya presentasi kita yang harus sebagus mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Kita di situ akan memaparkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan selama proses tadi ya, pembuatan ide atau program yang sudah kita jalankan. Kemudian kita presentasikan secara menyeluruh ya di saat PIMNAS seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebih gambaran. Mengenai PKM ya, dan semoga teman-teman bisa termotivasi. Mungkin langsung saja tanya jawab. Baik, terima kasih Kang Agung atas pemateriannya. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa ya, mind blowing. Ternyata teman-teman banyak sekali kita manfaatkan untuk menyalurkan potensi, dan salah satunya adalah PKM ini, dan PKM juga ternyata banyak macamnya. Jadi teman-teman jangan takut kehabisan ladang untuk berjuang, ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Tapi rasanya alih-alih menjawab semua rasa penasaran, sepertinya malah semakin bertambah penasarannya nih ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat atau bertanya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Dan saya persilahkan kepada 3 orang pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Teknisnya, bagi yang ingin bertanya, silakan mengisi pertanyaan di kolom chat dengan format nama, _ pertanyaan,
atau pertanyaan juga boleh disampaikan langsung memakai mic. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, ini ada yang mungkin bertanya seperti ini. Bertanya usul ya. Assalamualaikum Kang Teteh, boleh minta share file PPT-nya? Boleh, insya Allah nanti saya izin dulu ke Kang Agung untuk meminta share PPT-nya. Nanti kami bagikan ke teman-teman semua ya. Apakah diperbolehkan Kang Agung? Boleh. Nanti saya sharekan ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman, apa yang ingin ditanyakan boleh disampaikan langsung atau lewat chat, boleh. Silakan. Atau ada yang mau menyampaikan pendapat tentang pematerian hari ini? Oke, ada yang bertanya Kak dari Tita Octavia. Saya izin menyampaikan pertanyaannya ya Kak ya. Dari chat, lewat chat, dari Octavia. Terima kasih Tita atas pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini. Pemenang di PIMNAS itu bisa 2, presentasi dan poster, atau bagaimana ya Kak? Kalau yang poster itu bagaimana? Mungkin mau dijawab langsung atau ditampung dulu Kak? Boleh langsung jawab aja. Boleh, silakan Kak. Ya. Ya. Oke, ya betul ya. Jadi tadi yang sudah sampaikan, nanti di PIMNAS itu kita akan yang akan kita adukan itu ya presentasi, kemudian ada segi poster. Kita bisa bisa mendapatkan keduanya itu. Jadi bukan berarti kita mendapatkan presentasi terus kita tidak bisa mendapatkan poster. Banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan kedua-duanya, poster dan juga presentasi. Lalu bagaimana dengan poster? Untuk poster ada kriterianya ya, termasuk sistematika, layout, ukuran dan sejenisnya. Intinya atau isi sedemikian rupa di dalam poster tersebut. Teman-teman nanti bisa cek ya, saya kurang tahu ya, untuk di tahun sekarang apakah ada, atau nanti teman-teman bisa tanyakan juga, yang lolos PIMNAS atau juara di PIMNAS, poster-posternya seperti apa, nah itu. Intinya poster itu menggambarkan atau memvisualisasikan gagasan atau ide kita dari PKM tersebut. Kita tuangkan dalam bentuk poster, seperti itu teman-teman. Nanti kayak istilahnya kayak pameran lah, nanti dibuat sejenis pameran poster, dan disitulah juri atau reviewer menilai, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Agung atas jawabannya, sangat menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaan kedua dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atas nama Ziana. Terima kasih Ziana atas pertanyaannya. Bismillah, saya izin bertanya, saya masih kurang paham betul mengenai perbedaan PKM AI dan GT. Dan untuk gagasannya itu, bolehkah mengupgrade ide yang sudah ada atau harus pure ide baru dari kita? Mungkin bisa dijawab Kak, atau bagaimana? Oke, ya. Untuk PKM AI, dia sifatnya artikel ya, karena sifatnya artikel ilmiah, itu biasanya hasil riset teman-teman. Ya, hasil riset penelitian ataupun hasil program yang sudah dijalankan. Ya, sudah dijalankan. Sedangkan gagasan tertulis itu belum dijalankan karena sifatnya futuristik ya, jangka panjang. Seperti itu. Jadi sederhananya PKM AI ini hasil ya dari ide, gagasan atau program yang sudah kita buat. Makanya tadi yang bisa kita buatkan ke dalam bentuk AI itu 5 bidang tadi. Makanya ketika teman-teman mengikuti PKMM ya, nanti ketika di PIMNAS biasanya diminta juga dibuatkan PKM AI seperti itu. Ya, tadi PKMKC, PKMT, PKMM ya, 5 bidang tadi itu teman-teman bisa buatkan ke AI. Kenapa? Karena programnya sudah berjalan, sudah selesai. Ya. Nah, itu teman-teman bisa buatkan, atau teman-teman pernah mengikuti tadi contohnya magang ya, atau studi kasus, riset ya, bentuk riset, itu teman-teman bisa masukkan ke AI. Sedangkan GT sifatnya gagasan yang murni belum dijalankan. Ya. Dan biasanya ide-idenya tuh aneh-aneh. Aneh dalam artian sifatnya futuristik maksudnya, seperti itu. Contoh dulu saya pernah buat PKM GT judulnya Penjara Bawah Laut gitu.
itu tidak kita praktekkan sekarang dibuat penjaranya gitu, tidak ya, tapi kita hanya membuat gagasan yang sedemikian rupa kira-kira entah di jangka tahun berapa itu bisa terlaksana. Itu GT. Makanya GT itu sifatnya futuristik, penekanannya di situ. Kemudian apakah idenya harus murni dari kita atau bisa ide yang di-upgrade ya. Kalau GT itu ya. Kalau gagasan tertulis itu usahakan ide baru seperti itu. Nah, untuk yang AI bisa pengembangan ya, karena yang terpenting tadi, yang terpenting gagasan akan seperti itu. Kalau yang GT tidak atau belum dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan dari Syahrul. Alhamdulillah menjawabnya dan ternyata Masya Allah sangat kreatif idenya ya Kak. Itu berarti dibuat prototipe atau keren banget. Ya, kalau yang PKM gagasan tertulis itu hanya kita membuat visualnya saja di proposal tersebut tanpa harus kita praktekkan atau kita aplikasikan atau implementasikan seperti itu. Baik, Kak. Masya Allah. Prototipe tidak hanya visualisasi. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di Google ya program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis yang lolos didanai. Biasanya sih suka ada. Teman-teman bisa lihat judul-judulnya pasti aneh-aneh. Iya, Kak. Tapi tetap ilmiah ya Kak, aneh-aneh tapi tetap berdasarkan. Ya, betul. Makanya tadi meskipun futuristik, tetap harus realistis. Realistis itu maksudnya kita membuat idenya pendekatan teori sama penelitian seperti itu. Baik Kak, Masya Allah. Mohon Kak atas inspirasinya. Mungkin ada banyak pertanyaannya Kak, tapi mungkin pertanyaannya untuk 3 pertama. Terakhir yang ketiga ya Kak, maksudnya ada dari FIP, dari Fikri Cahya. Terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Izin bertanya mengenai cover proposal, apakah benar logo universitas itu memengaruhi dan harus sama dengan semua peserta dari universitas tersebut? Jika ada yang berbeda, otomatis tidak lolos kah atau bagaimana? Oke, ya betul. Karena yang submit itu banyak teman-teman, proposal itu ratus ribu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, ratus ribu, jutaan, kakak kurang tahu sampai jutaan atau tidak. Yang jelas tahapan paling pertama ya, tahapan paling pertama selain atrás yang harus menampilkan itu sistem. Betul, ketika covernya sudah salah ya, logonya sudah salah, itu buang. Ya. Atau teman-teman typo nih, tahunnya harusnya tahun 2021, pengajuan 2021, teman-teman masih nulisnya 2020. Itu udah dibuang. Itu sederhananya. Jadi saking ketatnya proses tahapan seleksinya dari awal cover ya, kemudian lembar pengesahan, daftar isi dan seterusnya itu dilihat satu persatu. Ketika di covernya sudah salah, itu yang daunnya tidak akan dilihat. Seperti itu. Jadi harus sama ya. Jadi harus sama. Logonya harus sama. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Berarti tidak hanya ide yang dinilai ya, tapi formatnya juga diperhatikan berarti ya, Kak ya? Betul. Jadi tahapan atau seleksi awal itu formatnya, sistematika penulisannya. Oh iya, baik Kak. Masya Allah. Berarti harus hati-hati juga tuh ya, itu penilaian juga. Oke Kak, saya rasa banyak sekali yang bertanya, apakah Kak Agung berkenan masih menerima pertanyaan atau bagaimana Kak? Boleh, Putri? Oh ya, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Untuk 3 pertanyaan lagi yang selanjutnya, yaitu dari FEB itu Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dari Putri Nurwalkia. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Katanya untuk penulisannya sendiri menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris? Oke. Penulisannya bahasa Indonesia ya. Karena di Indonesia juga ya Kak, untuk PKM juga ya Kak ya. Iya.
Oke, terima kasih. Iya, betul. Selanjutnya dari Kamda Cibiru ya. Mohon izin menginformasikan Kak, jadi UPI ini ada beberapa kampus daerah dan teman-teman di sini alhamdulillah antusiasmenya dari Kamda juga ikut. Ini adalah salah satunya dari Kamda Cibiru. Ada Sekar bertanya, untuk PKM teknologi itu apakah harus 100% produk atau inovasinya terrealisasi atau bagaimana ya Kak? Ya, betul. Untuk PKM yang 5 bidang wajib terrealisasi 100%. Ya, teman-teman kalau teknologi karena sifatnya teknologi itu pasti biasanya kurang lebih membuat alat. Alat itu harus sudah bisa diciptakan. Ya. Karena tadi ada uang didanai ya, didanai berapa sekian juta, itu teman-teman gunakan semaksimal mungkin untuk merealisasikan yang teman-teman buat. Seperti itu. Usahakan 100%. Karena penilaian nanti adalah sejauh mana output teman-teman itu bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan 100% sesuai dengan proposalnya, itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya. Berarti memang untuk PKM 5 bidang sendiri itu lebih kepada realisasi ya kayak karena sudah didanai juga ya kayak. Betul. Mungkin ketiga terakhir yaitu Cibiru juga dari Inggo. Terima kasih Inggo atas pertanyaannya. Untuk PKMKC itu mahasiswa itu buat proposal saja, lalu setelah itu lolos dan didanai harus bertanggung jawab membuat apa yang dimuat di proposal, atau kita buat dulu produknya atau prototipenya lalu diajukan. Mungkin pertanyaannya bisa disebutkan lebih ke apa kita menulis dulu lalu berbuat atau berbuat dulu lalu menulis Kak? Bagaimana Kak? Iya, ya apa namanya itu sah-sah saja. Kalau teman-teman ingin membuat ide, teman-teman punya uang, silakan saja. Yang terpenting adalah tadi ya karena pertanyaannya PKMKC, ya ketika lolos ya itu wajib ya itu wajib direalisasikan. Ide atau apa namanya gagasan yang kita buat di dalam proposal itu harus kita realisasikan seperti itu. Kalau teman-teman ingin memburu tapi apa namanya sambil nunggu lolos atau tidaknya ya sah-sah saja. Yang terpenting apanya teman-teman harus membuat produk tersebut wajib ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Aduh Kak, saya jadi nggak enak ini minta dijawab 2 pertanyaan lagi. Apakah berkenan atau bagaimana Kak? Boleh, silakan. Coba ada waktu sampai pukul 5 ya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, yang mungkin yang terakhir, ini yang kedua dari terakhir, dari Gary, dari FPIPS. Terima kasih Gary atas pertanyaannya. Katanya kalau misalnya idenya berbentuk sistem usaha, itu masuknya kemana ya Kak? Oke. Kalau sifatnya bentuknya sistem usaha, ya. Kalau teman-teman ingin merealisasikan usaha tersebut, saran saya langsung ke PKMK. Tapi kalau teman-teman belum bisa terbayangkan kira-kira nanti usahanya seperti apa, ya teman-teman bisa masuk ke dalam PKMGT. Ya. Jadi alternatifnya kalau teman-teman punya ide, tapi idenya tersebut tidak tahu atau teman-teman belum yakin bisa direalisasikan atau tidak, ya. Dengan beberapa pertimbangan, pilihannya teman-teman bisa masuk ke PKM tadi karena sifatnya usaha ya, bisa PKMK kewirausahaan atau PKM gagasan tertulis seperti itu. Tapi kalau teman-teman yakin, ya sudah masukin ke PKM kewirausahaan langsung usaha tersebut. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi untuk yang usaha itu tidak harus melulu ke PKM kewirausahaan ya Kak ya? Ya, jadi apa namanya PKM ide-ide yang general entah itu teknologi, kewirausahaan, pengabdian masyarakat itu bisa masuk ke PKM gagasan tertulis. Tapi tadi dengan catatan gagasannya ya harus futuristik, bukan gagasan yang biasa. Tolak ukurnya saya kurang tahu ya, apa namanya maksudnya belum bisa dijelaskan secara rinci karena banyak sekali ya tolak ukurnya. Nanti teman-teman bisa cek aja di pertemuan PKM. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Alhamdulillah. Ini mungkin satu lagi yang terakhir Kak, dari FPTK Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dari Salsabila Miyazumi. Terima kasih Salsabila atas pertanyaannya.
Permisi Kang Agung, izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan proposal yang akan diunggah? Karena maksimal proposal itu ada 10 halaman. Terkadang saat sudah selesai merangkai proposal, jumlah halaman lebih dari yang dibatasi. Namun bingung mana yang akan dihapus, karena semua isi proposal penting dan saling menunjang. Mungkin ini kegalauan kita semua ya Kak. Maksudnya tolak ukurnya agak susah. Ya, mungkin Kakak kasih tipsnya begini ya, teman-teman. Teman-teman jangan melihat dulu batasan maksimum jumlah halaman. Meskipun dibatasi 10 halaman, teman-teman jangan sampai terpengaruh dengan batasan halaman itu. Maksud saya, teman-teman silakan explore dulu tulisannya teman-teman ya. Meskipun nanti di akhir ternyata teman-teman cek ada 15 halaman, nah di situ baru teman-teman filter kembali. Ya. Semuanya pasti penting ya, tapi kita cari yang paling pentingnya. Ya, biasanya yang bisa kita filter lebih banyak itu bagian latar belakang. Ya, biasanya latar belakang kadang ada hal-hal yang sekiranya tidak terlalu berkaitan ya atau tidak terlalu urgent untuk disampaikan, itu bisa kita hapuskan langsung di awal. Oh gitu ya Kak, jadi kita eksplorasi dulu, lalu kita itu lagi rechecking lagi yang mana yang paling penting dan urgent untuk dimasukkan ya Kak, gitu ya Kak? Iya betul. Siap. Oke, alhamdulillah terjawab semua pertanyaannya. Atur nuhun pisan Kang Agung atas kesempatannya. Dan Masya Allah, terima kasih banyak Kang Agung atas pematerian yang sangat luar biasa ini, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi terinspirasi dari Kang Agung untuk menulis dan juga untuk berprestasi. Dan dari kami, panitia, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sebelum Kang Agung meninggalkan room, kita izin dokumentasi dulu, boleh Kak? Boleh. Boleh Putri, boleh. Boleh di on-nya kita dokumentasi bersama Kang Agung. Operator sudah siap, Kang Noval? Siap. Oke, baik. Boleh dikomandokan saja, Kang Noval. Baik, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, masih ada layak lagi ya. Next. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Masih semut, mohon maaf. Ya, cukup. Dokumentasinya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Agung atas pematerian yang sangat luar biasa ini, dan Masya Allah dijawab semua pertanyaannya. Terima pisan. Sama-sama Putri. Terima kasih juga ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf dari kami apabila banyak sekali kekurangan. Ya, hatur nuhun Kak. Baik, oke teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah tersampaikan pematerian kelas pertama Day 1 di PKM ini. Insya Allah selanjutnya akan ada kelas-kelas selanjutnya sampai hari Sabtu. Semoga semangatnya tetap bertahan. Oh iya, di relasi ini insya Allah akan ada awarding untuk peserta yang aktif dan kooperatif nih. Maka dari itu, setiap aktivitas adik-adik di sini insya Allah akan jadi poin plus, baik dari sesi kedisiplinan, keaktifan, dan keikutsertaan challenge. Nah, akan ada challenge, dan challenge hari ini sebenarnya khusus untuk pendaftar kelas PKM. Namun apabila para pendaftar kelas Mapres, apabila mau ikut, silahkan.
Oh ya, mohon maaf sekali Kang Agung apabila tadi selama materian itu ada yang left, itu karena jadi sistem di relasi ini ada 2 kelas, yaitu kelas PKM dan kelas MAPRES. Jadi teman-teman yang mendaftar kelas MAPRES mungkin karena hari ini pemateriannya kelas PKM, jadi belum mau untuk ikut gabung, tapi kedepannya insya Allah akan kita sarankan untuk gabung karena pemateriannya sangat luar biasa dan berguna gitu, tidak hanya untuk PKM saja tapi juga untuk penulisan di selanjutnya, seperti itu. Mohon maaf ya Kang Agung atas tidak apa-apa. Izin share screen hari ini teman-teman, sebentar ya. Oke. Untuk challenge day 1 kelas PKM, apa challenge-nya? Yang pertama, membuat post atau snapgram, boleh post di Instagram atau boleh Instagram biasa yang di story terkait materi ini, boleh kesan pesannya atau boleh pemateriannya tentang PKM-nya atau boleh isinya, silahkan. Dan jangan lupa tag Instagram @rumahprestasi_UPI dan @best.upi. Dan insya Allah akan ada kuis 5 soal aja dan juga akan ada evaluasi buat kami. Jadi teman-teman memberikan evaluasi dan saran untuk panitia supaya insya Allah ke depannya akan diusahakan agar lebih baik lagi. Dan juga yang keempat ada tentang idemu hari ini. Ini sebenarnya opsional ya, karena kalau belum punya ide pun nggak apa-apa. Kalau sudah ada, barangkali kita sama-sama bisa explore agar lebih matang. Jadi teman-teman, kami juga tidak memaksakan untuk bisa harus ada idenya, karena memang baru hari pertama juga, tapi apabila ada yang terlintas di pikiran, silahkan dikeluarkan saja di kolom ide itu. Dan poin kedua, 3 dan 4 akan ada di G-Form Challenge. Lalu G-Form Challenge-nya dari mana Kak? Nanti insya Allah diinfokan kemudian di grup. Jadi sekarang boleh siap-siap untuk post Instagram atau story dan segala macamnya. Jangan lupa tag kami ya, nanti insya Allah di-repost. Dan teman-teman sifatnya wajib atau enggak sih sebenarnya? Nah sebenarnya kita juga panitia memaklumi karena memang sudah masuk perkuliahan juga. Karena kita pun nggak mau memberatkan ya. Mangga apabila teman-teman masih ada yang kegiatan atau tugas kuliah memang harus dikerjakan, deadline gitu ya. Ya tidak apa-apa, jadi sifatnya sunnah muakkad. Tapi apabila yang mau mengerjakan, insya Allah akan ada pembelajaran dan juga poin plus. Deadline-nya kapan? Insya Allah deadline-nya besok Selasa 6 Oktober di pukul 23.59. Nah, kenapa sih harus ada challenge-challenge segala? Kenapa nggak pematerian aja gitu ya? Nah, sebenarnya teman-teman, adanya challenge ini juga untuk menyemangati kita semua untuk semakin belajar. Jadi kita tidak hanya disuapin aja, tapi kita juga mempraktekkan apa yang kita dapat. Dan kita di sini, panitia, tidak hanya memfasilitasi teman-teman dengan pematerian saja, namun insya Allah kami akan bimbing semampu kami dalam hal pematangan ide, sampai nanti di-upload proposalnya saat PKM. Dan juga supaya apa sih? Supaya setelah teman-teman di sini jadi alumni relasi, teman-teman bisa jadi upgrade diri, punya potensi dan punya kemampuan setelah mengikuti relasi ini. Dan harapannya setelah kita upgrade diri kita juga bisa mengupgrade orang lain di sekitar kita. Nah, teman-teman, sedikit sebagai penutup, ada sebuah quotes bahwa perbedaan antara mereka yang berhasil dalam hidupnya dengan yang lain itu bukan melulu karena tingkat kecerdasan dan kemampuan, tetapi lebih pada kesungguhan dan kemauan untuk berjuang. Dan dengan kemauan dan kesungguhan itu yang akan jadi kemampuan di kemudian hari. Jadi semoga Allah jaga semangatnya untuk terus belajar, dan berprestasi. Terus kadang kita berpikir ya saat ingin daftar kelas-kelas menulis atau kelas PKM sebagai macamnya itu, kadang berpikir, Kak aku mah udah nggak bisa nulis, kadang aku mah udah nggak punya ide apa-apa, blank gitu. Nggak apa-apa, semua berproses, kita sama-sama belajar, kami panitia pun belajar dari teman-teman, peserta pun belajar dari pematerian, seperti itu. Nah teman-teman jangan khawatir, apa yang ada yang kita sampaikan di sini, lalu tentang supporting system tentang file-file di PKM sendiri, insya Allah akan ada pustaka relasi di mana di sana menyimpan tentang template PKM, materi di relasi, dan juga buku panduan PKM, dan juga pengumuman dari Simbil Mawa. Insya Allah akan diupdate setiap harinya di G Drive, seperti itu. Mungkin sekian dari challenge hari ini, teman-teman insya Allah akan dijelaskan kembali di grup. Dan oke, alhamdulillah.
atas pematerian hari ini, dan insya Allah besok akan ada kelas selanjutnya yang akan diisi oleh Kak Ilham Mauludin sebagai bagian dari PKM Center IPB, juga akan menjelaskan PKM di sesi selanjutnya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita semua sudah berada di penghujung acara. Saya mohon maaf atas segala kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi untuk terlaksananya acara ini. Sebelum akhir, ingin mengingatkan ada presensi, teman-teman boleh presensi di sana ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga semangat teman-teman, semoga tetap dijaga sampai akhir. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Nuhun Teh. Kang. Izin live ya Kak. Terima kasih Teh. Banyak Kak. Teh. Semangat terus kalian. Terima kasih Kak. Kak Agung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya, peserta dan juga panitia. Tetap semangat. Yuh, semongko. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut evaluasi ya. Wis maghrib Kang Jem? Atau mau sekarang aja? Bebas. Go. Wah, ada evaluasi. Bebas sekolah. Kalian belum pada live kamu. Evaluasi Belum pada live Jem. ujian. FTK Dea Inanda, Dea.